Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pertanyaan dari Swiss. Ustaz, saya ingin bertanya, saya itu selalu iri melihat orang yang lebih berpenampilan menarik, lebih terlihat cantik soleha, berarti perempuan ini. Baiknya, lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Baik, iri itu dibagi 4. Ya, saya ulang, iri dibagi 4 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-hiqdul haqiqi, ya, atau al-hasadul haqiqi. Iri yang nyata, betul-betul penyakit. Ini yang dilarang. Quran surah ketiga ayat 120. Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang kalau antum gembira, dia sedihnya luar biasa. Tapi kalau antum sedang kena musibah, dia merayakan itu semua. Ya, Masya Allah. Antum punya mobil, dia yang sibuk pasang status. Baru punya mobil 1 aja, sudah sombong begitu. Padahal dia juga punya enggak, ya. Tapi kalau anda misalnya punya masalah, anda jatuh dari sepeda misalnya kan, Masya Allah. Langsung bikin status lagi dengan gambarnya sekalian. Baik, kok cuma jatuh ya, kenapa nggak rusak sekalian, misal ya. Nah itu, ada kalangan-kalangan demikian, nah ini yang sangat fatal, ini ada penyakit. Jadi ini al-hasadul haqiqi. Ya, iri yang nyata. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-hasadul akhdhi. Ya, ini juga tingkat yang salah, tapi tingkatannya nomor 2. Hanya ingin sekedar mengambil apa yang ada pada orang lain, walaupun tidak berniat keburukan pada orang lain. Ya, misal Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jangan Anda berangan-angan untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah titipkan pada orang lain, Anda belum bisa meraihnya. Ya, seperti yang kasus yang ini misal, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang lain punya motor, Anda pun menginginkan ya motor yang sama dengan orang lain. Jadi setiap dia punya yang baru, Anda pengen dengan itu. Tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Paham ya? Saya cuma pengen aja. Pengen. Di setiap dia pakai, pengen. Setiap dia ini, pengen. Kayaknya ada perasaan gak enak kalau dia punya, Anda gak punya. Paham ya? Dia punya mobil, saya juga bisa kalau cuma punya mobil, padahal belum punya. Dia beli handphone baru, saya juga bisa pengen handphone kayak gitu, padahal belum beli. Ya, tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu luntur dari dia. Itu namanya al-hasadul akhdhi. Ada nomor 2 ini. Nomor 3, ghibtah. Ghibtah. Bukan gibah, tapi ghibtah. Ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 447. Nah, ini adalah bagian dari iri yang diperbolehkan. Jadi ada iri yang diperbolehkan. Awas hati-hati, ada iri yang diperbolehkan. Ya, kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hati-hati. Ada 2 hal. Awas, yang diperkenankan kita untuk menginginkan itu ketika melekat pada orang lain. 1, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul qur'ana fayatsluhu ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain ketaatan. Jadi rajin ibadah. Ya, dia rajin baca Quran siang malam, rajin salat, rajin puasa, rajin macam-macam. Nah, kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, Anda boleh iri. Ya Allah, anak itu 5 tahun sudah hafal Quran. Saya 50 tahun ya Allah, Al-Baqarah aja belum hafal. Misal, ya? Saya harus menyusul dia sebelum meninggal dunia. Harus, itu ghibtah namanya. Ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah. Kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua adalah orang yang dititipkan oleh Allah harta yang melimpah dan dia sibuk dengan berinfak. Ya. Jadi ada orang yang saleh dengan ibadahnya, ritual. Ada orang yang saleh dengan ibadah sosialnya. Ini aja yang Anda boleh iri. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada orang penghafal Quran, Anda boleh iri. Ya Allah, dia sudah penghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan cuma dia saja yang hafal Quran ya Allah. Jadikan saya juga hafal Quran ya Allah. Jadikan saya hafal Quran ya Allah. Itu boleh. Tapi jangan ditambahkan, kalau saya sudah hafal, hilangkan hafalan dia ya Allah. Hilangkan ya Allah. Itu berubah. Jadi hasad. Awas. Makanya dulu kami kalau ada perlombaan penghafal Quran, ya itu biasanya syekh kami tidak mengizinkan. Gak usah ikut.
Karena ketika akan kamu ikutan itu minimal kamu mengharapkan yang lain kalah, kamu menang. Ya kan? Ketika mengharapkan yang lain kalah, mudah-mudahan kepleset bacanya, mudah-mudahan lupa, mudah-mudahan macam-macam. Nah, itu muncul ya dalam kehidupan. Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian. Walaupun tidak dilarang, tapi harus banyak jagaannya. Yang keempat, al-hasadul tanafusi. Al-hasadul tanafusi, yaitu iri hati untuk berlomba meningkatkan kebaikan. Kalau yang ini baru sekedar ingin seperti dia. Kalau yang ini sudah berlomba. Jadi kalau dia tahajud, saya pun harus tahajud. Kalau dia menghafal satu surat, saya pun satu surat. Kalau dia 4 juz, saya 14 juz, misal. Nah, itu namanya al-hasadut tanafusi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin itu ayat ke-24. Baik ya? Pada yang baik-baik maka hendaklah semuanya berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Lebih jelasnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya orientasi amalan berbeda. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Antum bisa tahajud, yang lain belum bisa, bisanya puasa. Ketika dia tahajud, antum puasa. Dia bisanya menghafal Quran, antum nggak sampai tuh hafalannya, nggak kuat misalnya, antum tilawah. Ketika dia menghafal, antum tilawah. Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala sementara antum tidak mendapatinya. Paham ya? Meskipun dalam dua aspek yang berbeda dalam ibadah. Jadi ada 4 jenis iri hati, satu penyakit al-hiqdul awas hakiki, yang kedua al-hasadul akhdhi, yang ketiga ghibtah, yang keempat al-hasadut tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus, bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari, yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Ya, cara paling gampang, mulai beralih kepada Allah, tunaikan banyak puasa, tingkatkan takwa, maka nafsu akan ditekan. Saya kira ini dulu yang bisa dijawab. Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya, pertanyaan ini akan saya bawa ke Bandung. Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab, sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung dan bisa mendapatkan bagian yang telah Anda barangkali konsultasikan. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa, sudah masuk waktunya berbuka. Kita bersama-sama dengan izin Allah berbuka. Dan saya ingatkan sebelum kita buka, satu, tolong ya setelah baca doa, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, tolong antum berdoa dengan bahasa masing-masing, minta kepada Allah apapun yang Anda ingin mintakan. Karena doa orang puasa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadis? Cara menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan? Kayaknya sih laki-laki nih. Baik. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30, untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Baik, kita langsung jawab dengan ayatnya. Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, ya keliru ya. Bukan gak boleh lihat. Saya pernah dulu main ke satu tempat, ya di salah satu tempat. Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat. Jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak nggak nyambung gitu kan? Nah, di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat yang lebih fatal lagi. Ada perempuan yang ingin menerapkan ghaddul basar, ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir gitu kan. Nah, jadi ya, takut terjadi sesuatu ya. Jadi ghaddul basar itu bukan enggak boleh melihat. Di antara adab sopan santun itu saling melihat. Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Ya. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Itu ghaddul basar. Anda lihat handphone, tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan. Jadi sederhana, bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah, cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu, punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, ada sesuatu terlintas, kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, ya, cukup pindahkan, yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat, palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya.
Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, Masya Allah, itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Itu hal yang keliru, yang tidak tepat. Sekira itu. Ya, pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan. Ya. Bagaimana saran Ustadz lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita? Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya. Lihat kalimatnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairu min musyrikati walau ajabatun. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik atau biasa-biasa tapi muslim. Pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah, ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi selesai. Fa illam yastati fa alaihi bis-siyam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bis-siyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ, ya calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia.
Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang, Alhamdulillah, kami menikah. Masya Allah. 7 tahun. Anda masih 8 bulan. Alhamdulillah.